residensi itu bukan dihitung sekolah, jadi orang tuh nganggapnya kerja. Makanya saya kalau bisa boleh usul, sebenarnya yang KIS ini harus dibatasin. Oke, anak pertama, anak kedua itu hak asasi ya, semua orang punya anak. Oke, lebih bayarin sama pemerintah, itu problem. Di Indonesia yang saya lihat paradigmanya sering kali gampang bilang, oh dokter malpraktek. Dan tapi saya rasa kalau inform konsennya baik, dijelaskan dengan baik, kita nggak ngarepin bahwa sebetulnya ada komplikasi seperti itu. Hai Healthies, ketemu lagi dengan saya Budi Ramantio di Kementerian Kesehatan Podcast atau Kemenkes. Oke, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan ya, ngobrol-ngobrol santai sama salah satu dokter yang mengikuti program adaptasi dokter lulusan luar negeri. Di depan saya sudah ada Dr. Andreas Suhartoyo Winarno, spesialis obstetri dan ginekologi. Halo Dr. Andreas. Halo, selamat pagi, salam sehat. Nama saya Andreas Suhartoyo Winarno. Saya sendiri warga negara Indonesia. Kebetulan ada kesempatan untuk bersekolah di luar spesialisasinya kan, dan saya sudah mengikuti selesai program adaptasi di Gorontalo. Oke, baik. Nah, Dokter Andreas nih, gimana kabarnya nih dok sekarang dok? Kabar saya sehat, puji Tuhan, alhamdulillah. Ya. Oke. Ini terima kasih dok sudah mau menyempatkan diri nih datang ke kantor Kementerian Kesehatan. Ya, dengan senang hati ya. Oke, baik. Dokter Andreas, sebelum kita bahas ya mengenai perjalanan dokter nih, ini kan saya kan baca-baca nih tentang profilnya Dokter Andreas ya. Ini saya lihat nih hobinya nih olahraga semua nih dok ya. Tenis, pingpong, badminton, berenang, basket, bola gitu. Emang senang olahraga dok dari muda? Betul, saya kebetulan ya untuk pertama melepas stres ya, olahraga itu cukup baik karena endorfin kita kan keluar. Endorfin itu hormon bahagia ya untuk melepas stres. Memang olahraga juga untuk menjaga kebugaran tubuh, karena kan apalagi kalau profesi saya sekarang operasi, kalau yang mudah ya syukur alhamdulillah, tapi kadang-kadang kan kita tidak bisa selalu operasi dapat kasus yang mudah ya. Contohnya pelengketan berat atau operasi mesti jam panjang. Tentunya olahraga ini penting untuk menjaga supaya kita tetap bugar, supaya menghadapi situasi yang perlu kerja ekstra berat itu kita siap. Oke. Ini di antara olahraga ini dok ya, tenis, pingpong, badminton, berenang, basket, sama bola. Yang sekarang nih yang lagi seneng dijalanin yang mana dok? Yang paling sekarang rutin itu badminton, ya, kemudian berenang, kemudian fitness ada juga. Yang sudah less body contact karena saya takut cedera juga ya. Iya, betul sekali ya. Tapi emang badminton sama berenang tuh bisa jadi media healing loh ya dok ya. Iya betul. Ya, apalagi kalau main badminton mau nyumes kan teriak-teriak tuh. Jadi kalau stres sama kerjaan itu kan bisa ngelepasnya di situ tuh dok ya. Wah, ini menarik ya dok ya. Senang olahraga nih. Terus ini dokter kalau saya lihat juga dari profilnya kan pernah juga nih ngejalanin studi di Melbourne, tapi juga lulusan kedokteran umum di FKUI. Ini mungkin boleh diceritain dok perjalanan double degree berarti kan ya kalau ini ya? Betul. Ya, saya kebetulan ngambil programnya memang yang untuk bisa keduanya, karena waktu itu orang tua saya bilang juga ya kalau bisa ada sekolah juga bisa di luar supaya membuka cakrawala pandang. Ya. Tapi memang di primernya di FKUI, kemudian saya mengambil riset 1 tahun di Melbourne, Australia, dan di situ sedikit banyak saya juga banyak belajar dari cara mereka meneliti ya, untuk penelitian, kemudian apa yang bisa dikerjakan di situ, kita juga sedikit banyak ada belajar. Ya. Oke. Yang bedanya apa dok ngambil studi kedokteran di UI sama ngambil studi kedokteran di Australia, itu bedanya gimana dok? Saya di sana di Australia itu riset saja, jadi kebanyakan penelitian. Ya, di sana memang tidak ada ya cuman kuliah pembukaan untuk perkenalan bidang riset, tapi sisanya kita mesti cari literatur sendiri, kemudian belajar sendiri. Jadi memang kita dibiasakan mandiri ya. Udah gitu jurnal-jurnal juga kita kasih, mereka punya akses banyak sekali dan luas ya untuk jurnal internasional, karena kan jurnal internasional pun beberapa ada yang harus berbayar, tapi karena memang Australia punya
aksesnya ya kita bisa akses dengan sangat mudah ya, tidak ada problem. Mm-mm. Dan tentunya kita juga harus belajar menganalisa bagaimana bikin cara penulisan yang baik, membuat tesis yang baik, kemudian kerja juga dengan kolega-kolega di situ. Oke. Nah, itu lulusnya 2010 ya, Dok ya? Berarti. Ya. Nah, sekarang terus 2014 ke Jerman. Nah, ini mungkin boleh diceritain, Dok, ini lulus Oke. Sorry. Ya, saya selesai sekolah sebenarnya sempat magang dulu di RSCM. Tadi saya pikir mau ambil spesialisasi di Jakarta ya. Oke. Tapi karena pertimbangan satu dan lain hal, saya pikir waktu itu saya masih muda, kemudian saya masih penasaran, pengen juga ya ngelihat sistem kesehatan di luar. Karena kan yang saya dengar itu salah satu kesehatan terbaik di dunia itu ada di Australia sama di Jerman ya, karena mereka punya health coverage-nya baik untuk seluruh masyarakat. Beda sama Amerika, kalau orang yang nggak punya duit, Amerika tentunya akan kewalahan untuk dapat asuransi. Ya, kemudian saya akhirnya setelah magang kira-kira hampir 1 tahun, kemudian saya juga kerja juga waktu itu di Cikini ya, ikut jaga malam segala. Akhirnya saya berubah keputusan belajar bahasa Jerman, kemudian saya berangkat dari tahun 2012 sudah di Jerman. Oh, 2012. Ya. Kemudian di sana saya dapat izin khusus sambil persiapan ujian persamaan untuk kerja. Jadi di sana langsung bisa kerja juga. Oh, gitu. Oh, berarti Dokter Andres nih di Jerman tuh kerja di rumah sakit sana? Langsung di rumah sakit, betul. Oke. Saya kebetulan dapat tempat pertama itu di University Hospital Marburg ya. Kemudian di sana saya belajar mengenai sebetulnya endokrinologi, kemudian juga bidang untuk reproduksi yang sulit-sulit hamil. Setelah saya ujian persamaan selesai, saya pindah kerja. Di sana tuh residensi itu bukan dihitung sekolah, jadi orang tuh nganggapnya kerja. Ya, udah gitu saya pindah ke University Hospital Halle ya di Sachsen-Anhalt di bagian perinatal medicine. Saya kemudian juga obstetrik dan juga fetal surgery. Kemudian setelah pengalaman saya sudah lumayan cukup, saya pikir, kemudian ada penelitian juga bisa publish, akhirnya saya memutuskan pindah ke kota Düsseldorf, di situ University Hospital Düsseldorf, dan saya menyelesaikan residensinya jadi di 3 tempat rumah sakit sampai dari 2012 saya selesai 2017, ujiannya 2018. Ya memang di sana untuk residensi itu persyaratannya harus 60 bulan menjalani. Ya. Waktu pas ke Jerman ya, Dok ya, terus ngelihat ya mungkin sistem kesehatan ya, terus kerja di sana gitu, Dok. Ada nggak sih hal-hal yang membuat dokter tuh kaget, oh kok gini, oh kok gitu, oh ternyata begini, ternyata begitu gitu, Dok. Ada nggak sih, Dok? Ya, yang pertama yang kita syukuri bisa di sana tuh, jadi kalau misalnya memang ada pasien dengan suatu masalah, itu kita bisa kerjakan hampir sesuai guideline. Ya, jadi apapun yang diperlukan kita bisa kerjakan. Ya, tapi tentunya harus ada standar prosedur. Ya, kalau misalnya ada yang agak sedikit di luar dari guideline, harus ada reasoningnya, kemudian misalnya ada penelitian yang terbaru seperti ini atau begitu, nah coba diaplikasikan. Tapi tentunya harus ada reasoning yang jelas. Ya. Dan itu didiskusikan juga tentunya dengan senior yang sudah dokter spesialis yang diangkat jadi Oberarzt ya, kemudian atau bahkan sampai kepala bagiannya. Dan itu diskusinya ya terbuka ya, semua orang bisa ngobrol seperti biasa aja gitu, kayak ngopi pagi. Ya walaupun tidak ada kopinya, laporan jaga gitu, seperti itu. Kemudian peralatan juga kalau bisa dibilang kalau ada masalah, itu mereka karena memang negara maju, jadi alat-alatnya pun pasti benerin dalam waktu cepat dan segera. Ya bisa dikonteks, ya, mungkin dalam seminggu sudah selesai problemnya. Ya. Jadi secara teknologi juga kita tidak mesti ragukan lagi ya, karena banyak penemuan teknologi dari zaman lama sampai sekarang pun banyak ditemukan di Jerman. Oke. Nah, kalau dokter nih selama di Jerman, tantangan apa nih, Dok, yang sekiranya dokter nih secara pribadi nih datang dari Indonesia, dari negara Asia ke Eropa, ke Jerman kayak gitu dengan kultur dan juga sistem kerja yang berbeda gitu, Dok ya. Apa tantangan yang dokter hadapin di sana ini, Dok?
Tentunya yang pertama jauh dari keluarga. Oke. Itu sudah pasti ya, apalagi di negara asing yang entah berantah ya. Kemudian yang nomor 2 adalah bahasa. Bahasa itu kalau misalnya pertama kali saya ke Jerman persiapannya di Goethe, itu bahasa vocabnya itu bahasa yang mayoritas untuk sehari-hari. Tapi pas bidang kedokteran tentunya vocabnya beda lagi sendiri. Ya, itu jadi tantangan tersendiri, tapi ya saya pikir semua orang Jerman bilang Uben, maksudnya berlatih terus dan berlatih terus. Ya akhirnya saya pikir saya coba itu terus, akhirnya saya juga bisa juga menguasai, kemudian ujian juga akhirnya bisa melewati itu. Oke. Nah, dari pengalaman dokter nih di Jerman, apa sih pelajaran terpenting nih yang dokter dapetin selama dokter tuh di Jerman ya, terutama dalam bidang kedokteran ini? Yang pertama, kalau orang Jerman itu kalau janji itu jelas. Ya, kalau misalnya dia bilang bisa, oke, saya bisa. Ya, kalau tidak bisa, dia pasti akan langsung kasih tahu, oh ya saya tidak bisa. Kalau misalnya dia masih ragu-ragu, oke, kasih saya waktu 3 hari, nanti saya kabarin lagi. Jadi kalau misalnya janji operasi, ya ini sebagai contoh aja ya, pasien udah pasang jadwal janji operasi misalnya hari Jumat yang akan datang. Kalau misalnya tiba-tiba 2 hari sebelumnya dia bilang, oh ternyata saya nggak bisa, dia teleponin lagi loh rumah sakit, dia kasih tahu, saya nggak bisa ya hari Jumat untuk operasi karena misalnya listeningnya ini, jadi minta reschedule. Dan itu slotnya dia itu dipakai operasi orang lain tentunya. Apalagi kalau misalnya di rumah sakit yang besar, jadwal operasi itu padat sekali. Dan itu waktu sangat berharga. Udah gitu yang nomor 2, walaupun maksudnya kadang-kadang ada juga terlambat sih, tapi mayoritas waktu mereka disiplin sekali, tepat waktu. Ya, jadi kalau misalnya laporan jaga jam 8 kurang seperempat pagi, itu 8 kurang 20 semua udah ngumpul semua. Ya. Dan kalau misalnya target jadwal selesai jam 8, ya jam 8 diusahakan selesai gitu. Udah gitu langsung lanjut operasi. Ya, kalau misalnya ada yang bagian yang lagi di stase operasi atau operasinya udah ada jadwal operasi, langsung kurang over itu dari jam 8 jam 8 sudah biasanya udah pasiennya udah di spinal atau di bius, udah langsung siap mulai. Oke. Ya. Oh, berarti memang secara disiplin dan juga mungkin sistem ya dok ya, Iya. bekerja sesuai dengan sistem yang sudah diatur gitu ya, SOP di Betul. rumah sakit itu benar-benar dijalankan dengan baik ya dok ya. Betul. Oke. Nah, kemudian dokter kan ikut program adaptasi dokter lulusan luar negeri nih, program dari Kementerian Kesehatan nih. Mungkin dokter bisa sekilas secara singkat aja nih dok, ini sebenarnya programnya seperti apa dan motivasi utama dokter nih, kan dokter udah di Jerman nih, ya kan? Kok mau balik ke Indonesia terus ikut program ini? Ya, sebenarnya ini pertimbangan yang tidak mudah juga ya. Teman saya di Jerman sendiri bilang, ngapain kamu balik? Kamu lihat sistem kesehatan di Jerman itu sudah sangat maju. Kamu sakit apa, mereka bisa tanganin. Udah gitu nomor 2, sekolah juga gratis. Ya. Tapi saya pikir-pikir, yang pertama ada perubahan loh. Yang tadinya sistem lama nih, university base, kemudian dirubah jadi hospital base. Yang tadinya urusannya panjang lebar, ini semua pintu harus dilaluin, dari daftar berkas harus ke Kementerian Pendidikan, habis Kementerian Pendidikan kemudian ke Konsel Kedokteran Indonesia atau KKI, ya di situ diwawancara, nanti keluar surat lagi sendiri, itu perlu waktu semua. Kemudian berkas selesai baru masuk ke organisasi ID juga di situ diwawancara lagi, baru nanti kalau selesai surat rekomendasi keluar, baru bisa masuk ke perkumpulan dokter spesialis, ya ke kolegiumnya. Kemudian juga ada wawancara lagi, ada ujian, ada tes, baru nanti bisa daftar masuk ke universitas. Jalurnya ini tidak ada kejelasan waktu ya, bisa kalau beruntung bisa dalam hitungan bulan selesai, kalau nggak beruntung bisa bertahun-tahun. Ya. Sedangkan sekarang sudah dikoordinasi oleh Kementerian Kesehatan, jadi yang disebutnya dengan nama tim konversi, jadi satu pintu. Dan ini sangat membantu sekali. Ya, jadi ada kejelasan yang lebih jelas. Udah gitu dari konversi ini semua sudah langsung di dalamnya. Ya, dan ini yang memang kita tunggu-tunggu, yang kita cari-cari. Seperti di Singapura pun pintunya jelas gitu. Seperti di Jerman pun pintunya jelas, nggak bertele-tele terlalu panjang. Ya. Udah gitu yang kedua, kalau misalnya sudah menjalani diterima dari lulus ujian program adaptasinya di universitas ini berbayar. Ya, tapi sekarang dirubah, kalau lulus ujian langsung ditempatkan di daerah. Kita dapat penghasilan.
yang menurut saya yang ideal seperti ini, karena paradigma di negara maju, apalagi kita sudah bekerja, ya sudah tidak hidup, setiap manusia berhak mendapat penghasilan penghidupan yang layak. Ya, apalagi kita kerja, ya pelayanan masyarakat tentunya kita harus dapat penghasilan. Dan saya selama di Jerman pun dapat penghasilan dan tidak dibedakan tuh, tidak ada diskriminasi. Oh, kamu orang lokal, oh kamu orang asing, jadi gajinya beda. Tidak ada seperti itu, sama-sama saja. Kalau you kerja profesional, memang you are able to work properly, ya, sesuai pekerjaannya, sesuai loadnya, tanggung jawab, ya tentunya dapat yang tidak ada perbedaan seperti itu. Ya. Kemudian kan orang tuh pertimbangan kalau udah di luar mengorbankan karir juga tidak mudah. Tapi saya rasa ini adalah sesuatu tonggak sejarah yang harus memang harus sedikit banyak sudah mulai mengarah perubahannya. Saya ingin menyukseskan program pemerintah yang pertama, kemudian yang kedua juga ya pulang ke Indonesia juga akan lebih dekat dengan keluarga, ya karena kan mayoritas keluarga masih ada di Indonesia. Kemudian ya tentunya ada pertimbangan kecil yang lain yang ya seperti cuaca, ya cuaca dingin, saya jujur kata juga tidak terlalu suka berkepanjangan di Jerman, berbulan-bulan dingin sekali. Kadang-kadang kalau lagi musim winter kita ambil cuti, kan di sana memang boleh cuti ya 30 hari kerja. Jadi kita bisa atur cutinya sesuai keinginan kita. Biasanya kita kalau udah bulan Januari, Februari itu kita pasti pergi escape, cari liburan di tempat yang daerah hangat. Seperti itu. Kalau di Indonesia kan relatif stabil, panas. Seperti itu. Ya, memang tidak mudah dok ya. Kita biasa tinggal di negara tropis, akhirnya kena musim dingin gitu kan ya. Ya dulu saya juga tuh musim dingin kulit kering semua tuh. Iya betul. Udah kering semua, mau mandi juga kayaknya tuh painful gitu kan. Iya betul. Belum juga ngeluarin air udah painful banget yang namanya mandi tuh musim dingin. Oh gitu. Berarti dokter ngelihat ada suatu perubahan positif dari program pemerintah yang tadinya university based ke hospital based ini. Betul. Oke, terus kenapa akhirnya ngejalanin program adaptasi ini di Indonesia ini setelah belajar di luar negeri nih? Apa kira-kira udah pertimbangan antara tantangan, hambatan, dan juga mungkin opportunity yang nanti dokter dapetin dalam program ini nih, terutama nanti ditempatkan di Gorontalo nih, yang dimana pastinya beda dong Gorontalo sama Jakarta kayak begini, kan pasti beda lah ya. Kebetulan saya kan sudah sekolah kedokteran di Indonesia, jadi saya sudah tahu sedikit banyak mengenai situasi kesehatan di Indonesia. Jadi buat saya sih bukan sesuatu yang mengagetkan untuk pulang ke Indonesia. Saya rasa kita juga harus ada partisipasi positif ya untuk kebaikan masyarakat. Jadi walaupun saya ditaruh di Gorontalo, ya tentunya ada beratnya karena jauh dari keluarga, tapi ternyata selama menjalani adaptasi, saya bersyukur juga ternyata ada bawa manfaat untuk masyarakat. Oke. Nah, mungkin dokter boleh cerita ya dok, ini program adaptasi itu sebenarnya dokter ngejalanin itu kayak gimana sih dok? Mungkin Healthies masih belum dapat gambaran tuh, maksudnya kayak dokter luar negeri, apakah langsung ditempatin ke rumah sakit atau mungkin harus ada apa sih kayak penyesuaian dulu, apa kayak gimana gitu di program adaptasi ini? Di program adaptasi ini begitu selesai ujian, cuman kita kasih informasi, gambaran ya seperti sedikit cepat itu ada orientasi lah kita bilang, tapi langsung ditempatin di rumah sakit yang di tempat yang dituju. Rumah sakit yang dituju ini kita tentunya nunggu surat ya, harus keluar semua kan. Waktu itu ada STR adaptasi, SIP-nya harus keluar baru saya bisa praktek sendiri, bisa operasi sendiri. Jadi lagi nunggu, waktu itu bulan Januari saya 2023 ditempatin. Itu cuma nunggu sebulan, akhirnya bulan Februari SIP udah keluar. Jadi bulan Januari sih praktis saya ikut sama dokter pendamping aja. Ya kalau misalnya dokter pendamping ada operasi, saya coba cari beliau, saya ikutin beliau. Tapi setelah bulan Februari relatif sudah bisa lebih mandiri ya. Karena saya juga sebetulnya di Jerman juga bukan 2018 langsung pulang, saya di sana masih terus sampai subspesialisasi, kemudian saya jadi OB-RAS, kemudian saya udah selesai subspesialisasi yang fetal maternal, kemudian saya juga tadi udah mau ambil onkologi, udah ngerjain kemoterapi segala. Jadi buat saya untuk kerjaan seperti itu sih bukan sesuatu hal yang baru ya, kan cuma beda orangnya aja ya, yang satu di negara Jerman, yang satu di Indonesia, tapi kasusnya sih majority it's not a big problem for me ya, jadi cuman bedanya kita bisa langsung hands on di masyarakat ya, itu yang saya kira positif. Oke. Nah, kemudian dari mungkin sistem kesehatan ya pasti beda ya, tapi apa yang dibilang asuransi di Jerman bisa di cover semua, biaya bisa expense di cover semua.
Sedangkan BPJS ya kita harus kadang-kadang cari alternatif. Terus kemudian yang dibayarkannya juga jauh lebih minimal daripada yang lagi saya di Jerman. Ya. Tapi secara codingnya itu tidak beda karena semua di Indonesia pun mengikuti coding internasional ICD-10. Ya, di Jerman pun sama pakai ICD-10. Jadi diagnosa coding itu bukan sesuatu hal yang baru buat saya. Ya, karena di Jerman saya lagi selama kerja pun dari jadi residen, kemudian spesialis, kemudian Oberarzt, sama juga kita apalagi kalau habis operasi kita harus langsung coding sendiri semua komputer mandiri. Cuman bedanya kemarin di tempat penempatan codingnya itu dikerjain sama ada tim sendiri. Yang menurut saya mestinya nggak begitu. Mestinya harus di coding sendiri semua. Karena yang tahu diagnosis, tahu penanganan itu dokternya langsung. Oke. Berarti itu sedikit perbedaan ya dari apa yang ada di Jerman sama apa yang ada di Indonesia. Nah, kemudian pengalaman dokter sendiri nih ngikutin proses seleksi program adaptasi lulusan luar negeri di sini nih, apa yang paling menantang nih dok dari proses seleksi ini sampai akhirnya bisa mendapatkan penempatan di Gorontalo? Yang paling menantang itu surat-suratnya, persyaratannya. Ya karena itu harus dilengkapi nomor 1. Tapi waktu itu sempat wawancara ada diminta tambahan yang di luar dari kriteria. Saya harap ke depan itu tidak terjadi lagi. Ya, tapi untungnya saya waktu itu koordinasi dengan tim konversi ini, akhirnya diselesaikan dengan baik. Ya. Kemudian jadwal ujian saya rasa jauh lebih cepatnya daripada saya dengar yang cara sistem lama. Sekarang tuh lebih bisa dibilang lebih tepat waktu, lebih baik, kemudian ada kejelasan, ya itu yang saya lihat positifnya. Oke. Nah, tentunya kan beradaptasi kembali ya dok ya. Tadi ya di Jerman ya dengan sistem yang ada di sana, kemudian beradaptasi lagi di sini. Tantangannya apa yang dokter hadapi nih dok? Ya mungkin pasti kan perbedaannya mungkin banyak gitu kan ya itu kan. Nah, itu bagaimana dokter menyesuaikan diri dengan yang ada di sini? Ya. Tentunya bahasa daerah Gorontalo memang punya bahasa sendiri ya, tapi buat saya sih bukan suatu masalah yang berarti karena kan kita juga kerja nggak sendiri ya, ada bidan, ada suster, ada sejawat. Kadang-kadang kalau saya ngerti kita otomatis langsung minta diterjemahin. Oh ya ini tadi baru ngomong apa sih? Gitu ya. Kemudian kita juga jadi sedikit banyak agak sedikit belajar lah bahasanya mereka. Walaupun kita nggak bisa full bahasa Gorontalo, tapi paling nggak untuk komunikasi dengan pasien itu bukan suatu jadi masalah yang big problem. Ya. Tapi kalau misalnya secara keseharian penanganan ya di Indonesia karena keterbatasan satu dan lain hal, otomatis kita mesti kreatif cari alternatif itu ya. Nomor 2, kemudian kadang-kadang lagi pas saya alamin di Gorontalo, dipikir pasien ini harus dirujuk ke sampai mungkin keluar kota atau keluar provinsi ya. Tapi beberapa dari mereka kebetulan saya bisa tangani sendiri di Gorontalo. Tapi memang kalau yang indikasinya yang sudah jelas kita nggak ada alatnya seperti kemoterapi, tidak bisa ngerjain atau radiasi pada kasus-kasus ganas, ya saya juga mesti ngomong ke pasien kita nggak ada alat, ya mesti ke Manado atau ke Makassar atau stadiumnya sudah stadium lanjut yang bukan stadium operasi lagi seperti itu. Oke. Nah selama praktek di Gorontalo nih dok, biasanya itu kasus-kasus kesehatan apa yang paling sering dokter temui dari pasien-pasien di sana? Kalau dibilang secara insiden, angka kejadian yang berbeda itu tuberkulosis contohnya di Indonesia sangat banyak, di Jerman sebetulnya ada, bukan berarti di negara Eropa, negara maju tidak ada tuberkulosis, tidak juga. Karena penemu kuman tuberkulosis itu Profesor Robert Koch orang Jerman, bahkan dibikin institutnya untuk laporan statistik penyakit. Ya, kalau lihat jurnal-jurnal coba cari di PubMed ya, di situ ada keluar tuberkulosis di Jerman statistiknya. Ya. Cuman memang angka kejadiannya tidak sebanyak di Indonesia. Nah, itu nomor 1. Ya, maksud dalam hal ini penyakit infeksi tropik. Malaria pun ada, kadang-kadang orang traveling dari Afrika di Jerman nanti bawa malaria ada. Tapi di Indonesia jauh lebih banyak karena nyamuknya ada di Indonesia. Ya, jadi penyebarannya lebih banyak, jadi lebih endemik ya. Kemudian dari perbedaan demografi penyakit, kemudian dari cara berpikir ya. Saya rasa yang harus jadi program pemerintah ke depannya, kalau izin boleh kasih masukan ya. Angka kelahiran itu sebaiknya harus ada kebijakan tetap ada pembatasan. Ya, saya kasih contoh yang jelas apa. BPJS ini cover untuk angka kelahiran untuk semua pasien.
Saya nggak tahu anggarannya kuat nggak, karena saya baca di koran 2026 ada kemungkinan 20 triliun tekor, ya. Dan bisa kolaps menurut saya kalau 20 triliun, kecuali disuntikin sama pemerintah terus, ya. Saya kasih contoh, ini ada pasien, ada beberapa nih ya, bukan cuma sedikit, ada beberapa. Pasien pertama, ini istri kedua, ya. Anaknya cewek 7. Dari istri pertama, suaminya ini udah punya anak 4 perempuan. Dan sekarang hamil anak ke-8, umur 44 tahun. Giginya udah ompong semua di atas bawah, nggak kerawat. Akhirnya anak ke-8 baru dapat anak laki. Pakai BPJS-nya program KIS, yang dimana disubsidi pemerintah full. Ya. Jadi dia tidak bayar uang BPJS tuh ke pemerintah sama sekali. Ya. Udah gitu kasus kedua, hamil anak ke-7 yang mengandung ini tuberkulosis. Dia punya anak, sudah punya anak lagi, jadi cucu dia bahkan lebih tua daripada anaknya yang lagi dikandung. Ya, udah gitu cucunya ini main sama anak-anaknya, ibunya tuberkulosis di rumah sakit di kelas 3. Ya, dan penyebarannya tentunya ini harus sangat-sangat dikhawatirkan. Ya, makanya saya kalau bisa boleh usul, sebenarnya yang KIS ini harus dibatasin. Oke, anak pertama, anak kedua, itu hak asasi ya, semua orang punya anak. Oke, lebih bayarin sama pemerintah, it's no problem. Tapi anak ketiga misalnya ikut 50-50, 50-50 pemerintah, 50 masyarakat. Atau anak keempat, ke atas, ke-5, ke-6, ke-7, ya suruh bayar sendiri. Boleh dibayarin BPJS, tapi BPJS mesti ada kebijakan, harus langsung disterilisasi. Jadi lahirannya dioperasi, kemudian sterilisasi. Kenapa? Karena kalau misalnya pakai IUD, pakai implan, pakai pil, implan aja atau IUD ya, mereka cabut nanti hamil lagi, begitu. Ya, ini bukan masalah ini, masalahnya ini kan penyakit kan seperti infeksi menular banyak di Indonesia. Belum yang dikhawatirkan seperti jantung bawaan itu katanya setahun ada 12.000 yang baru bisa dioperasi 6.000. Tapi kalau angka kelahirannya, ini kita bicara statistik peluang, kalau dikecilin, diturunin, otomatis kemungkinan penyakit-penyakit masalah ini juga jadi secara statistik juga bisa menurun. Belum lagi angka kematian ibu anak seperti itu. Wow, ya, jadi kalau kasus-kasus di sana unik-unik ya dok. Iya, ya karena mungkin secara background edukasi, cara pandang, budaya masyarakat, itu masih belum lagi dari mungkin ada agama tertentu yang bilang, oh makin banyak anak tetap makin banyak rezeki, seperti itu kan, atau kepercayaannya, jadi ya itu yang akan jadi menyulitkan, karena kan ya ini demi kebaikan Indonesia juga ke depannya ya. Iya, tentunya ini sebenarnya isu kesehatan ya, maksudnya kan TB penularannya tinggi. Kenapa TB itu penularannya tinggi? Kan kenapa kita di nomor 2 di Indonesia, di dunia gitu kan? Iya. Wah, penularannya di dalam rumah. Betul, yang tadi saya ceritakan tadi. Anak cucu tinggal bareng, mamanya lagi yang mengandung ini TBC aktif. Ya, ini main di rumah udah kayak Tom and Jerry kalau dia bilang. Jadi kemungkinan penularannya itu tinggi sekali gitu. Iya, kalau dalam rumah susah juga gitu kan ya. Kalau misalnya kalau penyebarannya kayak mungkin bukan di rumah gitu kan, penularan dari tempat umum lah katakanlah gitu kan, oke lah kita masih bisa bikin kalau dalam rumah gimana? Iya. Terus udah gitu kan kadang-kadang mungkin orang menikah punya anak dari suami pertama 3. Nanti nikah lagi suami kedua pengen punya anak bersama lagi. Nanti punya anak ketiga pengen anak bersama lagi. Nggak ada habisnya kalau tidak dibatasin menurut saya. Udah gitu kita nggak tahu ya. Itu kan baru masalah penyakit satu, belum nanti masalah tumor ganas seperti kanker, belum nanti yang berat-berat yang kemoterapi, itu kan semua perlu biaya dan tidak sedikit ya. Saya rasa ini mesti ada planning yang jelas, blueprint yang jelas sih. Karena zaman dulu yang saya tahu askes dibatasi orang untuk melahirkan. Beda cerita kalau misalnya maksudnya kita punya penghasilan cukup, semua dibayarin sendiri, tidak perlu dibayarin pemerintah, mau punya anak berapapun silakan saja sih menurut saya ya. Tapi kan ini kan pemerintah juga punya anggaran, tentunya ada limitasi batasannya ya. Jadi dan ini kalau bisa dijaga sistem keuangannya biar tetap sehat. Iya, belum lagi stunting ya dok ya. Betul. Ya kan anak sebanyak itu kalau misalkan ada 1 atau 2 yang kena stunting aja kan, itu juga balik lagi tuh. Iya. Ini memang menarik ya dok ya. Dan ini kan kasus-kasus kayak gini mungkin dokter baru ketemu di Indonesia. Di Jerman juga ada kasus-kasus unik-unik kayak begini gitu. Jarang sekali di sana karena mereka secara kesadaran
udah mau membatasi anak dengan sendirinya karena mereka tahu semua itu, apalagi di Jerman kan 4 musim ya, nggak semudah itu untuk membesarkan anak ya. Tentunya harus punya ruangan tempat tinggal yang ideal, harus tahan dingin, udah gitu mesti persediaan cukup. Jadi mereka biasanya otomatis lebih cenderung secara statistik lebih sedikit angka yang seperti ini. Ada mah ada, bukan berarti nggak ada. Tapi mereka lebih bisa membatasi diri gitu. Oke. Nah, ini kan ada banyak nih yang unik-unik nih kan di Indonesia nih, Dok ya. Secara penanganan nih yang membedakan kalau di Jerman sama di Indonesia itu kayak gimana, Dok? Untuk penanganan penyakit, penanganan pasien, komunikasi seperti itu, Dok. Tentunya ada perbedaan sih ya, karena dari cara sistem mendidiknya juga memang ada perbedaan ya. Yang kedua juga ya mungkin dari individu dokter masing-masing juga punya perbedaan ya. Saya rasa walaupun mungkin kita di center yang sama, tentunya tiap dokter punya cara approach ke pasien, pendekatan, cara penyelesaian masalahnya juga beda-beda. Oke. Tapi yang membedakan tuh untuk kayak misalkan katakanlah penanganan penyakit lah, Dok ya. Itu kalau di Jerman seperti apa, Dok? Dan kalau di Indonesia ini seperti apa, Dok? Dan kalau kita bicara Indonesia kan, ini kan kita luas banget ya gitu kan. Mungkin perbedaan antara di sini, di kota besar kayak Jakarta sama di kota Gorontalo seperti apa, Dok? Mungkin ini kalau saya lagi residen di Jerman, bisa dibilang bahwa operasi laparoskopi itu sudah dikerjakan oleh dari tingkat level residen. Sedangkan di Indonesia untuk laparoskopi ini dianggapnya untuk yang subspesialisasi. Jadi yang sudah selesai spesialis kemudian subspesialisasi. Mungkin karena pertimbangan alatnya mahal, biaya, kemudian juga satu dan lain hal ya. Jadi memang secara teknologi juga mereka lebih bisa diakses lebih mudah ya, ngerjain yang laparoskopi maksudnya minimal invasif ya, semua yang pakai kamera operasinya itu seperti main game. Ya, kemudian di Jerman sendiri bisa dibilang secara penanganan itu termasuk update. Jadi kalau misalnya memang ada perubahan, ada terapi baru yang secara publikasi statistik bagus, itu biasanya dalam 6 bulan itu biasanya sudah bisa diaplikasi kalau dari negara lain. Tapi kalau dari negara Jerman sendiri, mereka biasanya cukup cepat sih untuk aplikasi. Jadi guideline-nya pun kalau memang ada perubahan signifikan, mereka update dengan cepat. Ya. Oke. Berarti ya contoh tadi ya operasi kayak gitu udah ditangani sama dokter residen itu. Sedangkan kalau di sini belum. Iya, tentunya didampingi sama senior, betul. Cuman maksudnya akses alat untuk yang seperti yang laparoskopi itu di sana lebih memungkinkan, lebih terbuka peluangnya dibanding kalau ambil residensi waktu itu saya di Indonesia. Oke. Lainnya lagi apa nih, Dok ya, untuk penanganan penyakit gitu kan, atau mungkin apa sih kayak komunikasi dan juga edukasi ke masyarakat juga gitu terkait penyakit. Kalau di Jerman tuh seperti apa, kalau di sini tuh seperti apa, Dok? Di sana dokumentasi sama inform consent itu termasuk yang jadi main kriteria ya. Jadi itu sangat-sangat penting, terutama apalagi kalau operasi kan. Ekspektasi masyarakat itu kadang-kadang selalu dipikir bahwa kalau misalnya andai kata ada operasi itu selalu bakal selamat, istilahnya kalau orang pergi dari Jakarta ke Bandung akan selamat sampai tujuan, tidak ada kecelakaan. Padahal nggak juga kan. Dalam perjalanannya bisa aja ban selip, ban bocor, kemudian mobil mogok, kemudian atau ditabrak orang dari belakang. Kan itu bisa saja terjadi di ruang operasi loh. Ya. Jadi udah gitu yang di Indonesia yang saya lihat paradigmanya sering kali gampang bilang, dokter malpraktek ya. Tapi saya rasa kalau inform consent-nya baik, dijelaskan dengan baik, kita nggak ngarepin loh sebetulnya ada komplikasi seperti itu. Dan namanya operasi pasti ada risiko ya. Bedanya kalau orang nyetir kendaraan nggak ada tuh dijelasin, ada kemungkinan kecelakaan seperti ini itu penjelasan dengan baik oleh dari yang penyedia layanan untuk izin mengemudinya ya. Kalau dokter kan harus dijelaskan seperti itu. Kalau nanti dituduhnya yang enggak seperti itu. Oke. Berarti memang seperti itu ya, Dok ya, untuk perbedaan. Dan juga saya penasaran, Dok, masyarakat Jerman sama masyarakat Indonesia perbedaannya dalam pandangan soal kesehatan itu sendiri gimana sih, Dok? Maksudnya kayak kesehatan tuh meliputi kayak pola hidup, gaya hidup gitu kan, tentang kesehatan juga gitu kan.
perbedaannya itu gimana tuh masyarakat sana memandang kesehatan sama masyarakat Indonesia memandang kesehatan, terutama di tempat dokter kan beda nih. Saya kalau ngomong Indonesia itu sih nggak bisa nggak satu kota gitu kan. Iya, Misalnya masyarakat di sini di kota besar iya, Jakarta sama di Gorontalo memandang kesehatan tuh seperti apa, Dok? betul. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Mm-mm. Untuk mereka kalau misalnya memang ada keluhan, itu di Jerman biasanya akan cepat berobat. Kemudian apabila ada bilang, oh sebaiknya dioperasi, ya mereka akan concern atau mereka ambil saran itu dengan serius begitu. Ya kalau misalnya mereka nggak yakin, ya oke langsung cari second opinion. It's okay. Untuk zaman sekarang second opinion, third opinion itu lumrah. Ya. Kalau di Indonesia, kalau misalnya ada pasien yang bilang, oh ya ini kistanya cukup besar nih, kita udah sarankan operasi. Mereka malah pikir, aduh saya jadi takut ke dokter dioperasi. Minum herbal dulu, minum madu dulu. Ya, saya ada kasus waktu bulan Maret tahun lalu berobat, saya bilang ini kista, tapi saya bilang udah bisa jelasin, ibu tolong kontrol rutin karena kista permanen ini bisa suatu hari bisa jadi ganas kalau kelewatan. Baru berobat setahun setengah kemudian, saya lihat gambaran, wah saya curiga kayaknya udah minimal borderline atau jangan-jangan udah ganas. Tapi saya udah jelasin, saya kasih alternatif. Silahkan kalau mau dirujuk ke tipe A di Manado Makassar, silahkan. Tapi kalau mau saya coba operasi, saya coba kerjain di sini, boleh juga. Tapi terserah you aja. Dia tetap mau waktu itu dioperasi sama saya. Ya saya operasi, untung bisa diangkat in toto, jadi tidak pecah, tidak ruptur. Kemudian saya bilang harus di PA. Di PA itu diperiksa patologi, histopatologinya di lab. Ternyata benar, sudah stadium 1A ganas. Ya, yang seperti itu. Ya, saya bilang untung masih datang lagi. Saya bilang masih belum ruptur spontan. Saya bilang belum pecah spontan. Kalau pecah spontan tuh ovarial cancer udah nyebar langsung di seluruh perut ya. Tumor ganasnya. Ya, jadi health concern di Indonesia tuh kadang-kadang suka bisa dibilang bagatelkan tuh dianggap remeh, dianggap it's okay. Tapi kalau udah kejadian, oh ternyata ganas, mereka baru panik. Iya, karena mungkin mungkin ada beberapa pandangan ya, Dok, ya, kalau misalkan ke dokter tuh menyeramkan. Tahu penyakitnya aja, orang medical check, jangan kan gitu, orang medical check up aja takut, Dok. Takut ketawa, takut nanti udah ketawa nih gini, takutnya apa, takutnya itu gitu kan. Dari situ aja kan mungkin ya gimana mau ditanganin cepet ya kan, kalau betul. sekedar medical check up biasa aja tuh kayak begitu ya kan. Sebenarnya kalau di Jerman kan orang misalkan sakit ya memang langsung berobat, terus ya mungkin dia kalau mau cari second third opinion ya dicari, tapi kalau misalkan memang direkomendasikan untuk misalkan jalani operasi ya udah dijalanin gitu kan ya, nggak usah banyak nanya, nggak usah banyak ini itu langsung ya kan. Ya itu memang perbedaannya memang kentara banget sih. Ya mungkin ini juga saya bicara untuk masyarakat yang masih di daerah ya. Saya nggak tahu sih, saya belum praktek di perkotaan. Mungkin kalau cara pandang orang di perkotaan agak sedikit lebih beda kan bisa saja ya. Saya harap sih seperti itu sih. Ya, saya juga harapnya sih kayak gitu ya. Iya. Nah, Dok, dari segala macam perbedaan itu, entah itu sistem kesehatannya, masyarakatnya, penanganannya, gitu-gitu, Dok ya. Ngerasain nggak sih, Dok, namanya culture shock di negara sendiri? Ya, pasti ada lah yang bikin surprise, ya, tapi ya buat saya ya kita harus bisa tangani itu juga ya. Stres nggak sih, Dok, kayak gitu? Untuk pasien-pasien seperti itu? Enggak, dokternya. Oh, saya sendiri. Ya, buat saya sih, saya pikir hidup tuh dibawa sekali ya. Yang penting kita bisa, walaupun keadaan sulit, kita bisa enjoy. Kemudian kita bisa jadi berkat untuk masyarakat. Dan saya pun lagi pas kemarin, sebelum saya ke Jakarta, saya sempat sampai terharu karena banyak pasien ternyata yang perhatian sama saya. Oh iya? Iya, sangat berterima kasih juga, sampai kirimin hadiah, dari curhat-curhat, sampai nangis-nangis di kulit saya. Bilang katanya, ya karena dia bilang dia bersyukur juga sih kebetulan ketemu saya gitu, ada juga. Oke. Berarti ini ya, Dok, ya, maksudnya bisa disikapi dengan baik ya, Dok ya. Karena saya tahu beberapa teman saya yang lulusan luar negeri itu balik lagi ke sini tuh kayak, oh kok gini, kok ini gitu, kok ini begini, ini begitu gitu kan. Mungkin karena udah kebiasaan di sana yang segalanya tuh dengan sistematis, sedangkan di sini tuh
sering tidak sistematis gitu kan. Ya, saya rasa namanya selama manusia hidup tidak ada yang namanya perfect heaven, itu Iya, yang nomor satu iya, ya. iya. Jadi pasti selama manusia hidup itu selalu pasti ada masalah. Cuma bagaimana kita menyikapi setiap tantangan masalah yang ada. Ya kita harap sih bukan yang fatal juga ya. Kemudian kalau Pak Menkes bilang, yang mengutip kata Steve Jobs, bilang stay foolish, stay hungry ya, itu yang penting. Jadi kita juga belajar supaya tetap mawas diri. Oke. Nah, pengalaman dokter yang paling berkesan di program adaptasi Dr. Losano Green ini apa nih, Dok ya? Yang paling berkesan banget yang kayaknya tuh dalam penanganan pasien kali ya. apa? Boleh ya sedikit cerita mengenai penanganan pasien. Ada kebetulan pasien saya. Pertama datang itu dengan nyeri haid hebat atau yang kita kenal namanya dysmenorrhea berat. Oke. Penyakit biasa itu klasik miom. Memang miomnya banyak. Mungkin udah campur adenomyosis juga. Kemudian sudah nikah bertahun-tahun, belum punya anak. Dia bilang waktu itu, saya juga udah lupa pertama yang awal cerita. Tapi kemarin karena di Kemenkes minta testimoninya, jadi saya tanya lagi. Ternyata dia sudah berobat ke 6 dokter lain. 6 dokter lain sudah sarankan untuk angkat rahim. Ya. Padahal belum punya anak. Sampai dia akhirnya karena dengar, oh ya ada yang, dia masih berharap tentu punya keturunan. Akhirnya saya bilang, ya kita coba operasi, semoga berhasil. Ya tentunya itu memang lagi operasi pun, saya buka tuh rahimnya dari atas sampai ke bawah. Dan saya ambilin semua miomnya, saya angkatin, saya rekonstruksi. Saya sendiri juga pertamanya masih agak ragu ya, aduh bisa hamil nggak ya. Terus tapi setelah habis operasi saya udah bilang, jangan hamil dulu, diobatin dulu selama 5 bulan, 6 bulan. Dia nurut sekali, ngikutin. Terus udah gitu, habis itu saya bilang setelah obat terapi selesai, saya bilang kalau mau coba hamil silakan. Tapi sambil nunggu-nunggu, tadi saya pikir mau CT scan karena di dinding belakang masih agak tebal, tapi saya rasa cuma hematom. Tapi lagi pas nunggu-nunggu ini, dia udah nggak ada nyeri haid sama sekali. Ya, dia sangat bersyukur. Terus kemarin lagi pas mungkin sebulan lalu dia berobat, dok. Jadi dia kasih lihat test pack-nya, kok positif ya? Saya 3 kali dok, test pack positif semua. Ya coba kita USG dulu, saya bilang. Dilihat hamil ternyata. Dia sampai sangat-sangat bersyukur sekali ya tentunya ya. Bisa dikasih kesempatan untuk hamil. Sekarang hamil 3 bulan, sampai kemarin pun saya mau pulang pun, itu salah satu pasien yang masih pengen tetap ketemu saya. Dia bilang, aduh dokter, kok bisa sih, sebenarnya harapan saya lahirnya sama dokter juga. Ya, saya bilang, bu, ya kita ada pertimbangan satu dan lain yang harus saya timbang masak-masaknya. Karena kan saya juga udah berkeluarga. Tapi sampai dia nangis-nangis, dia bilang terima kasih sekali. Saya bilang, saya ini perpanjangan tangan Tuhan saja, kebetulan dikasih kesempatan untuk nolong. Ya. Kemudian masih ada sih cerita-cerita lain juga yang bikin saya sedikit banyak juga sampai melo-melo waktu saat hari-hari terakhir itu. Iya, galau juga dok ya, apalagi itu kan maksudnya kan di daerah gitu kan ya, pasti maksudnya kan ya ada bonding lah ya gitu kan sama orang di sana, mungkin pernah nanganin pasien kayak tadi gitu kan, dan mungkin dia dari 6 dokter sebelum ketemu dokter Andreas itu suruh angkat rahim, berarti kan kalau angkat rahim berarti dia nggak bisa sudah tidak punya anak karena nggak dia bakal diangkat. Iya, tapi sama dokter akhirnya bisa ditanganin, terus akhirnya dia sekarang bisa hamil, itu kan kayak mungkin bagi itu Tuhan yang bukain jalannya, jalan Tuhan ya. Iya, kita nilai pasti itu suatu keajaiban banget, itu luar biasa loh dok. Gila sih itu menumbuhkan harapan ya kan, menumbuhkan harapan juga, terus kayak mewujudkan impiannya si ibu ini juga ya kan dok ya. Kemudian ada satu lagi sih kasus menarik. Dia ini juga nyeri haid hebat, sudah periksa juga ke beberapa dokter. Dia selalu kalau lagi nyeri haid hebat itu bukan pakai obat tablet biasa, sampai yang pakai yang penahan sakitnya dimasukin di belakang, di bawah ya. Itu kalau masukin sekali langsung 2, dia bilang karena sakit sekali. Riwayat bekas sesar 3 kali. Terus saya bilang, ini kayaknya dari yang bekas sesarnya ini yang jadi bikin masalah. Saya bilang, kalau mau dioperasi ulang. Tadinya dia juga udah pikir, atau pilihan alternatif kedua kalau sudah tidak mau punya anak, angkat kandungan, saya bilang. Karena buat apa dipertahankan kalau misalnya keluhannya terus-terusan. Tapi dia mikir, sampai saya bilang, pikir dulu deh, 2 bulan, saya bilang, sampai 3 bulan. Tapi dia akhirnya memutuskan untuk tidak diangkat kandungan. Terus saya operasi ulang, saya rekonstruksi ulang di tempat operasi sesarnya.
Kemudian ternyata pas lagi buka lengket sekali dinding depannya. Saya bersihin semua. Kemudian setelah operasi sekarang sudah tidak pakai penahan sakit sama sekali. Ya, terus saya bilang, ya syukur atau ketemu Pak, dokter lain dibilang nggak ada masalah, dibilang it's okay, nggak ada problem. Ya kadang-kadang yang cerita-cerita begini yang menurut saya jadi sedikit banyak bikin terharu ya, sampai dia juga bikin testimoni di Instagram. Saya bilang ya syukurlah kalau gitu bisa dijodoh dan bisa diselesaikan masalahnya. Ini mungkin jalan yang di atas ya. Oke, wah itu luar biasa dok ya. Oke, sebagai penutup nih dok dari podcast kita di episode kali ini, mungkin dokter bisa menyampaikan harapan dokter setelah mengikuti program adaptasi ini seperti apa ke depannya untuk karir dokter dan juga untuk harapan tentunya kepada kesehatan masyarakat Indonesia itu sendiri. Ya, harapan saya besar Indonesia bisa sistem kesehatannya semakin hari semakin baik. Kemudian kalau bisa ya kita mengikuti lah, mungkin untuk menyamai susah, paling nggak bisa mengikuti menuju negara yang sudah punya sistem kesehatan yang baik untuk kemaslahatan masyarakat, banyak soalnya yang pertama. Yang kedua, bahwa Indonesia tuh memang harus sudah waktunya membuka diri, karena teman saya pun kebetulan ada kenalannya di sana, walaupun kota kecil di Gorontalo. Bahkan berobat saja dia nggak percaya sama dokter yang ada di sana, berobatnya ke Malaysia, ke Penang. Dan menurut saya ini bukan hanya omong kosong, ini memang realita kehidupan seperti itu ya. Dan kalau selama Indonesia tidak mau membuka diri, karena saya pikir kalau memang biar kompeten, kenapa apa salahnya dibuka ya? Kalau dibuka berarti kan kita bisa berasa bersaing secara fair dengan orang-orang dari negara manapun ya. Saya yang di masa lampau sudahlah kita lupakan ya, kita mau mulai lembaran baru begitu ke depannya. Dan ujung-ujungnya kan yang sakit bukan hanya rezeki saya aja loh, nanti kan suatu saat kita juga pasti ada waktunya sakit, mungkin keluarga kita sakit ya, tentunya kita punya harapan yang besar pasti ditangani dokter yang kompeten ya. Mungkin Mas Audi sendiri kalau misalnya sakit atau ibunya atau kakaknya sakit, ini kan ditangani sama dokter yang paling kompeten yang kita kenal gitu. Kalau nggak yang kompetennya ada di luar ya pasti dikejar sampai keluar kalau kebetulan punya rezeki cukup ya, saya rasa. Karena kan zaman sekarang medical tourism is very common. Ya, mungkin dari dulu di Singapura, tapi sekarang ada alternatif yang murah di Malaysia, orang ke Malaysia. Ya. Dan ini adalah suatu yang tantangan besar Indonesia ke depannya. Dan ya saya kira bagaimanapun kalau memang kita cinta tanah air ya kita juga harus sukseskan program ini. Tentunya partisipasi yang sehat dan baik itu dibutuhkan. Saya rasa juga Kementerian Kesehatan saat ini juga sangat-sangat membuka diri ya. Nah, jadi kita juga sangat senang kalau misalnya bisa maksudnya terus berpartisipasi aktif untuk memperbaiki ke depannya bagaimana. Oke, baik. Wah, luar biasa ya, Dr. Andres ya. Ini tentunya kita harap bahwa kesehatan Indonesia ini semakin baik, sistemnya juga kesadaran masyarakat terkait kesehatan itu juga semakin baik, sehingga kita bisa mengentaskan ya kan kasus-kasus yang ya stunting lah, ya TB lah, ya apalah gitu karena bisa kita entaskan bersama. Oke, terima kasih Dr. Andres sudah hadir di Kementerian Kesehatan nih di terima kasih banyak juga studio. Kepercayaannya dan diundang, saya merasa terhormat untuk bisa ikut podcast ini. Ya, saya jadi belajar banyak juga dari Dr. Andreas ya terkait perjalanan di program adaptasi ini. Oke. So, Healthies itu dia episode Kemenkes kita pada kali ini ya. Semoga cerita dari Dr. Andreas bisa menginspirasi dokter-dokter lainnya juga dengan masyarakat Indonesia agar semakin meningkatkan kesadaran terkait kesehatan juga, dan tentunya pastinya kita berharap bahwa Indonesia ini akan jauh lebih baik ke depan ya tentunya di bidang kesehatan ini. Terima kasih sekali lagi Dr. Andres sudah hadir. Terima kasih. Ya. Dan saya Uda Ramantio beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe channel Kementerian Kesehatan. Nyalain loncengnya biar dapetin notifikasi saat kita upload episode-episode podcast yang baru tentunya. Bisa share juga nih cerita ini ke teman-teman ya di grup WhatsApp, Telegram, Line, Facebook, X, Instagram, semua yang disebarkan. Pokoknya ya, kita sebarkan hal-hal positif tentunya yang dari podcast ini. Banyak hal inspiratif yang bisa kita ambil. Oke, kita ketemu lagi di episode Kemenkes berikutnya. Saya Ramantio dan saya ucapkan salam sehat. Salam sehat.